Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Masih mengenai bangun ruang, dan untuk sekarang akan dibahas mengenai jarak titik ke garis pada balok. Dan pertemuan sebelumnya sudah dibahas jarak titik ke garis pada kubus. Kenapa dipisahkan? Dikarenakan ada suatu perbedaan di mana balok ukuran kurusuknya berbeda. Jadi tentu nanti ada persoalan-persoalan yang khusus jika diselesaikan. Tetapi Bapak mengklasifikasikan untuk jarak titik ke garis supaya mudah diselesaikan adalah dengan merumuskan ke persoalan garis tinggi dalam suatu segitiga. Jadi nanti kita giring persoalannya ke persoalan ini, garis tinggi dalam suatu segitiga. Untuk tipe pertama adalah misalnya segitiganya begini. Ya. Untuk tipe yang kedua, segitiganya masih siku-siku, siku-sikunya di atas. Tipe yang ketiga, segitiga sama kaki. Oh, ini tingginya. Nah, ini tingginya. Sama kaki ini tingginya. Nah, kemudian yang keempat, di sini segitiga sembarang. Ini tidak siku-siku ya. Ini sembarang, tidak siku-siku ini. Tingginya di sini. Tinggi itu tegak lurus alas ya. Baiklah, persoalan yang pertama misalnya jarak A. Jarak A ke DC. Jadi misalnya A-nya di sini, A DC. A ke DC. Tak perlu menghitung, berarti panjangnya AD. Ya, ini sama dengan AD. Ya. Garis AD panjangnya. Misalnya di sini panjang AB-nya 8, misalnya BC-nya 6, CG-nya 5, tinggi, baloknya 5. Nah, maka jarak titik A ke DC adalah AD, yaitu 6. Udah selesai begitu saja. Tidak perlu menghitung. Kalau misalnya A ke garis CG, berarti AC. B ke garis FG, BF. B ke garis CG, BC. Begitu ya. Ini jadi tipe yang pertama. Jadi tinggi segitiganya posisinya seperti ini. Jadi kalau tinggi segitiga ini ya AD. Sudah ada ukurannya dalam balok. Sekarang tipe yang kedua adalah berbentuk segitiga siku-siku, tapi tingginya dari alasnya adalah yang sisi miringnya atau terpanjang. Kalau yang pertama, alasnya adalah di penyikunya, ya. Kalau tipe yang kedua, alasnya adalah sisi terpanjang dan sudut puncaknya siku-siku atau 90 derajat. Misalnya, Bapak contohkan di sini adalah jarak A ke garis BD. Nomor 2 itu adalah jarak A ke garis BD. DB atau DB sama aja. Nah, seperti ini ya. Siku-siku di sini, siku-siku di A. Nah, maka ini untuk nomor 2 bisa diselesaikan dengan rumus luas segitiga. Jadi kalau Bapak tulis di sini adalah A-nya di puncak ya. A. Kemudian di sini D.
di sini B. Nah, maka garis tingginya T sama dengan perkalian penyikunnya AD kali AB dibagi BD atau DB. Oh, udah langsung. Jadi jarak A ke DB adalah sama dengan tinggi segitiga itu, di mana T-nya adalah AD kali AB per BD. Ya, bisa langsung. Nah, untuk persoalan yang ketiga tadi berbentuk segitiga sama kaki. Tingginya ini. Misalnya di sini garis E ke HF. E ke HF. Nah, di sini adalah panjangnya 3 cm, 3 semua. Nah, berarti HF 3 akar 2. Tapi kalau EF 3. Jadi segitiga sama kaki. Maka untuk yang ini adalah menggunakan Pitagoras saja untuk T. Jadi T jarak E ke HF itu sama dengan T, tinggi segitiga itu. Jadi T sama dengan, pakai Pitagoras saja ini langsung, akar ini sisi miringnya. Jadi segitiganya ini 3, ini T, ini setengahnya, jadi 3/2 akar 2. Jadi 3 kuadrat dikurangi 3/2 akar 2 kuadrat. Jadi T-nya sama dengan 9 dikurangi 9/4 kali 2. 18/4 atau 9/2. 9/2. Jadi sama dengan akar 9/2 atau 3/2 akar 2 cm itu tingginya. Sekarang tipe yang keempat, yaitu berupa segitiga sembarang. Artinya di sini tidak siku-siku, walaupun sebetulnya siku-siku juga boleh menggunakan cara ini. Tingginya ini, tinggi segitiganya. Nah, pasti siku-siku kalau tinggi itu ya. Sebagai contoh di sini jarak ini dulu ukurannya, misalnya di sini ukurannya adalah 8 tadi, 6 kemudian 4. Kemudian untuk contoh persoalannya, jarak tengah-tengah di sini ya, tengah-tengahnya misalnya P, jarak P ke garis EC, ke EC yang ini. Iya, berarti segitiganya adalah ini. Nah, EC. Nah, berarti cukup panjang penjelasannya ini. Di sini P, jaraknya ini. Nah, P di atas, kemudian di sini adalah E, di sini C. Kalau EC ini diagonal ruang ini langsung aja, ini 8, 6, pasti AC-nya 10. Pakai triple Pitagoras. 10, maka panjang
EC sama dengan akar dari 10 kuadrat. 10 itu adalah AC tambah AE. AE itu sama dengan CG tambah 4 kuadrat. Jadi sama dengan 100 tambah 16, 116. Ini akar 116. Kemudian EP. EP itu ini 4, ini setengahnya 4. Maka EP 4 akar 2. Langsung aja ya. Sifat kubus 4, 4, maka simbolnya 4 akar 2. Kemudian PC. PC itu ini 4, ini 6. Maka PC sama dengan akar 4 kuadrat tambah 6 kuadrat. Jadi ini 16 tambah 36 akar 52. Nah ini akar 52. Nah di sini tidak bisa pakai persoalan luas dikarenakan ini tidak siku-siku. Bagaimana cara menentukan P atau tingginya ini? Ingat rumus pada waktu di kelas 11 ya. Kita rumus segitiga seperti ini segitiga sembarang, ini tingginya. Di sini misalnya A, di sini B, ini C, panjang rumah C, tapi ini bagiannya X. Nah, maka pertama-tama dihitung dulu X-nya. Jadi X sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min A kuadrat. B kuadrat plus C kuadrat min A kuadrat per 2C. Nah, baru tingginya adalah Pythagoras. Karena X-nya sudah ketemu, maka T-nya B kuadrat min X kuadrat. Nah, ini rumusnya. Yuk kita terapkan ke persoalan yang tadi. Diingat-ingat ini rumusnya. Berarti menghitung dulu X di sini. Nah, berarti X sama dengan 4 akar 2 kuadrat plus akar 116 kuadrat dikurangi akar 52 kuadrat per 2C. 2 akar 116. Jadi X-nya 4 akar 2 ini adalah 32, ini 116, ini dikurangi 52 per 2 akar 116. Per 2 akar 116. Kita dekati saja pendekatan bilangan bulat. Ini akar 116 itu mendekati ke 11 ya, supaya mudah. Ini Bapak tanpa kalkulator. Jadi 96 per 2 kali 11 ini cuma pendekatan ya. Pasnya itu harus ke desimal. Jadi 96 per 22.
kesimpulannya jarak P ke EC sama dengan akar 13 cm. Ya, itulah saya kira contoh penjelasan jarak titik ke garis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.